Wanita itu sedang mencuci piring. Dia berbalik dan mengatakan sesuatu kepada putrinya. Tiba-tiba mangkuk di wastafel menghilang. Barang di sekitarnya menjadi hancur berantakan. Ini seperti baru saja terjadi kebakaran. Tapi yang lebih aneh lagi adalah putrinya berubah menjadi bayi. Wanita itu dengan cepat berlari keluar rumah sambil menggendong putrinya. Saat gelembung warna-warni tiba-tiba meledak, putrinya berubah kembali dalam sekejap. Kalau ini beneran ada, Mimin pengen balik deh ke masa kecil. Setelah menerima laporan tersebut, polisi bergegas datang ke lokasi kejadian dan segera melakukan penyelidikan. Gadis kulit hitam mencoba menggunakan peralatan eksplorasi ruang dan waktu, mencoba mencari perluasan kesenjangan di alam semesta. Ketika dia mengetes 2 kali berturut-turut, dia tidak menemukan apapun. Di bawah bimbingan jarak jauh para profesor, gadis berkulit hitam sekali lagi menyemprot area abnormal untuk memeriksanya. Namun instrumen tetap tidak menunjukkan reaksi perubahan warna. Profesor itu segera menyadari, hal ini mungkin bukan disebabkan oleh infiltrasi multiverse. Tepat ketika dia sedang bingung, Detektif Angel tiba di tempat kejadian. Melalui pemeriksaan kamar, mereka menemukan bekas hangus di sekitarnya, menunjukkan fenomena yang sama sekali tidak konsisten. Bekas gosongnya hanya membentuk bentuk bulat yang indah. Ini seperti api yang menyala dalam bentuk bola. Tapi yang lebih aneh lagi adalah, ada kebakaran di tempat ini 4 tahun yang lalu. Mereka mengira ini mungkin kilas balik ruang dan waktu. Tapi Richard tidak setuju dengan hal ini. Pada malam itu, beberapa pemuda sedang mengemudi di jalan raya. Tiba-tiba sebuah kereta muncul di hadapan mereka dan hampir saja membahayakan nyawa mereka. Peristiwa ini sangat jelas di depan mata. Setelah Noel memberitahu Richard tentang hal ini, beberapa orang bergegas menuju lokasi kejadian. Mereka benar-benar mendengar peluit kereta di sini. Tapi yang aneh adalah, rel kereta api di sini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tidak ada kereta api yang melewati rel ini. Namun, peristiwa yang lebih mengerikan ini hanyalah sebuah permulaan. Perhatikan ketika dokter ini baru saja melintasi gelembung itu. Sesuatu yang buruk terjadi. Pernahkah kamu melihat perpindahan ruang dan waktu? Jangan berkedip. Pria ini mengambil instrumennya. Dia bersiap untuk pergi dengan rekan-rekannya. Tapi detik berikutnya, dia langsung sampai di lokasi kejadian. Dari waktu ke waktu, peluit kereta berbunyi di dekatnya. Hanya ada satu jalur di sini. Kemudian rekannya menghampiri. Pria itu bertanya, bagaimana mereka bisa sampai di sini? Ah, kami menyetir. Lalu di sisi lain, mereka sedang dalam perjalanan kembali. Pria itu baru saja akan berbicara. Tiba-tiba ia kembali ke lokasi kejadian. Dia merasa heran. Melalui penyidikan, mereka menemukan jalur kereta api di sini yang sudah terbengkalai selama 4 tahun. Namun ketika seseorang menggunakan instrumen gelombang elektromagnetik untuk mendeteksinya, ditemukan radiasi tingkat tinggi di mobil itu. Dia hanya mengarahkan sedikit tenaga dan baru saja melepas bempernya. Tepat saat dia hendak melapor ke temannya, aku menemukan sesuatu. Apa? Melihat temannya yang bingung, pria itu mengatakan kendaraan itu mengandung radiasi neutron berintensitas tinggi. Degradasi logam adalah tanda radiasi. Hal ini menggambarkan fenomena perpindahan ruang dan waktu yang terjadi belakangan ini. Hal ini bukan disebabkan oleh faktor alam. Ini adalah peristiwa waktu yang disebabkan oleh teknologi buatan manusia. Mereka mencantumkan posisi gelembung waktu terbaru. Namun, tidak ada hukum pergeseran waktu yang ditemukan. Profesor itu tiba-tiba memikirkan sebuah teori, di mana gelembung ini muncul, atau yang biasa disebut Beauty Fish Fibonacci's Golden Spiral, sumber peristiwa waktu, harus berada dalam jarak 3 mil dari X dalam spiral. Mereka segera memulai pencarian. Awalnya semuanya baik-baik saja, tapi mereka segera berada dalam bahaya. Ketika seorang agen memeriksa rumah penduduk, secara tidak sengaja masuk ke dalam gelembung waktu. Dia segera merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ketika rekan-rekan di sekitarnya menyadari sesuatu yang tidak beres, terlambat sudah. Pria itu sudah terurai menjadi abu yang berterbangan. Setelah kejadian itu, Detektif Angel menyemprotkan bubuk yang bisa mendeteksi sidik jari ke udara. Dan dengan cepat muncul di hadapannya sebuah gelembung waktu yang sangat besar. Agen yang baru saja menghilang, sekarang berada di dunia masa lalu, melanggar aturan fisik yang ada. Hal ini menyebabkan dekomposisi secara langsung. Mereka ingin masuk. Untuk menutup gelembung waktu, harus membuat sangkar Faraday Portable, medan elektromagnetik dalam gelembung waktu yang terlindungi. Peter menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan. Dengan bantuan gadis kulit hitam, dia mengenakan rompi pelindung medan elektromagnetik. Kemudian dia datang ke gelembung waktu. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba. Setelah memastikan tidak apa-apa,
Dia memejamkan mata dan masuk. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mematikan mesin waktu tersebut, dan semuanya bisa kembali normal. Tapi dia tidak menyangka, ketika dia dengan hati-hati menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, dia dibukul oleh seseorang sampai dia pingsan. Pernahkah Anda melihat kilas balik waktu? Jangan berkedip, pria itu hanya melirik jam tangannya. Dia yang memahami itu langsung mencium rambut istrinya. Seketika istrinya menghilang. Pria itu sepertinya sudah lama terbiasa dengan hal itu. Dia datang ke dapur dengan tenang, mulai menyiapkan sarapan untuk istrinya. Dan istrinya, saat ini dia sedang duduk tak bergerak di depan jendela menatapi langit. Wajahnya kusam, entah apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Fenomena kilas balik waktu. Insiden ini telah terjadi berkali-kali di seluruh London. Ketika seorang wanita sedang mencuci piring, dia berbalik dan mengatakan sesuatu kepada putrinya. Tiba-tiba mangkuk di wastafel hilang, dan anak perempuannya kembali ke masa kanak-kanaknya. Kereta barang tiba-tiba muncul di jalan, hampir membuat celaka segerombolan pemuda-pemudi. Namun yang lebih menakutkan adalah migrasi ruang dan waktu yang terjadi di bawah London. Banyak air laut tiba-tiba muncul di sisi lain gelembung waktu. Begitu anomali ruang waktu semakin meningkat, seluruh London akan tenggelam akibat air laut. Setelah polisi mengutus seorang detektif, akhirnya ditemukan sumber masalah tersebut, tepatnya di rumah pria ini. Ternyata istrinya mengidap penyakit Alzheimer. Agar istrinya bisa hidup normal, dia membuat mesin waktu untuk istrinya. Hanya perlu mengulang setiap saat, maka istrinya akan menjadi sehat dan normal lagi, hidup dalam keluarga kecil mereka yang hangat. Tinggal 47 menit lagi. Melihat istrinya yang sibuk, senyum bahagia muncul di wajah pria itu. Ketika dia melihat sedikit waktu berlalu, pria itu merasa sedikit cemas. Dan apa yang terjadi? Istrinya yang tidak tahu apa-apa, lakukan pekerjaan yang sama setiap hari. Tapi laki-laki tidak tahu, karena mesin waktunya di seluruh bagian kota terjadi peristiwa temporal. Polisi pun menemukannya, dan diputuskan untuk membiarkan Peter mengenakan rompi pelindung elektromagnetik, masuk ke dalam rumah dan mematikan mesin waktu. Namun dia secara tidak sengaja dipukul hingga pingsan oleh seorang pria yang membawa tongkat. Ketika suami istri itu bertengkar, Peter tiba-tiba terbangun. Dia menceritakan kejadian bencana yang terjadi di luar. Setelah memberitahunya, sang istri setuju untuk mematikan mesin waktu, dengan syarat polisi harus memaafkan suami atas kejahatannya. Peter memikirkan untuk kebaikan semua orang, dan hanya bisa menyetujui permintaan wanita itu. Pria itu berjalan menuju mesin waktu, melihat senyum terakhir di wajah istrinya, dan mematikan mesin waktu. Saat istrinya menghilang di depannya, banyak air laut di terowongan juga menghilang seiring hilangnya gelembung waktu. Setelah semuanya kembali normal, sang istri juga menjadi kusam lagi. Namun pria itu tetap tidak mau menyerah. Ia berencana menuliskan rumus waktu istrinya. Tapi semua data di buku catatan telah hilang. Hanya pada halaman terakhir, istrinya meninggalkan pesan untuknya. Jika kau ingin membantuku, cintailah aku dan menjalani kehidupan yang baik dengan saya. Kita mungkin tidak memahaminya sekarang. Cinta antara pasangan lanjut usia. Namun mereka telah melalui pasang surut dan hanya bisa saling melindungi. Suami untuk istri, jangan ragu untuk pergi ke dunia yang berlawanan. Namun sang istri menginginkan suaminya bisa hidup dengan baik. Hal ini mungkin terjadi pada pasangan lansia, saling membantu. Sekian untuk cerita ini, dan film pun berakhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam video ini adalah tetaplah setia pada pasangan Anda.